Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2014050051, jurusan Tadris Bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol Padang dari kelas TBIB. Di sini saya akan mempresentasikan kewarganegaraan yang bermateri pengertian wawasan Nusantara dan implementasi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan sendiri artinya pandangan, penglihatan, dan tinjauan. Nah, di dalam bahasa Jawa, wawasan ini berarti wawas yang memiliki makna, pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Nah, wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berarti gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Maksudnya adalah Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini juga dijelaskan di dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999 yang berbunyi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk kita pahami, yaitu tujuan dan kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Nah, apa maksudnya tujuan dan kepentingan yang sama? Maksudnya di sini adalah masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika kita seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan, di situ kita sama-sama berjuang, sama-sama bekerja, sama-sama memikirkan dan sama-sama melawan penjajah agar tujuan kemerdekaan tadi dapat tercapai dan terpenuhi. Yang kedua, keadilan. Nah, seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan dan bernegara. Baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Di dalam keadilan ini tidak ada perbedaan-perbedaan, semuanya rata di mata hukum dan sama. Selanjutnya, kejujuran. Nah, kejujuran dalam berpikir dan bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta, serta kenyataan yang sesuai dengan ketentuan wajib dilaksanakannya demi terciptanya kemajuan. Jadi, apapun yang kita bicarakan terhadap sesama anggota masyarakat, itu pentingnya kejujuran sesuai dengan fakta dan dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban, dan mementingkan orang lain menjadi lebih baik dan sebuah kenilaian yang besar. Sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama maksudnya di sini adalah dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama. Dengan kepentingan tadi, kita bekerja sama agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya adalah kesetiaan.
Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Nah, kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsinya ada 4. Yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Artinya adalah sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsinya adalah sebagai konsep ketahanan yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah kepada pandangan politik. Negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan yang berfungsi sebagai wawasan kewilayahan di Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Nah, selanjutnya implementasi wawasan Nusantara. Implementasi adalah penerapan wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan di mana bisa lakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Nah, yang pertama di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungannya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial dan budaya ini yaitu dengan saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan antara beragama yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, budaya, warna kulit, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, selanjutnya pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanam dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap rela membela tanah air.